Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita diperkenankan untuk beribadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik yang beribadah di rumah gereja maupun di rumah-rumah masing-masing Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanaweru. Atas nama Badan Pekerja menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ibadah kita pada hari Minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologia. Dan kita akan menggunakan tata cara ibadah hari Minggu bentuknya yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi PKJ nomor 2, Agunglah, Agunglah namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Pujian dan syukur kami panjatkan atas semua kebaikan Tuhan bagi kami. Di hari Minggu yang mulia ini, kami boleh ada dalam persekutuan beribadah karena perkenanan-Mu. Layakkanlah kami dalam persekutuan ini, agar kami sungguh memahami kehendak Tuhan, menghayati kasih dan kesetiaan Tuhan yang mengantar kami untuk selalu mendekatkan diri dan hidup melekat kepadamu, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan dan pikiran kami. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami umat Tuhan. Namun ya Tuhan, menjalani hidup dalam kasih karunia-Mu, kami sering melupakan Engkau dengan mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan, bahkan tidak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu membuat kami semakin terlena, karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Sehingga kami kurang memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau Tuhan, namun tidak dengan sepenuh hati karena beban dosa kami. Sehingga kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Kepadamu ya Tuhan, kami bermohon, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, supaya kami layak dalam kasih pengampunan dan hidup dalam penyertaan-Mu. Bawalah kami untuk lebih dekat kepadamu dan hidup menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Janji anugerah Allah dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kristus sudi menebus
Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh bersekutu dalam sukacita. Berilah kami hikmat untuk selalu memahami bahwa firman-Mu adalah pelita yang menerangi kehidupan kami. Biarlah firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bekerja sesuai maksud dan kehendak-Mu supaya kami berada pada jalan yang Tuhan tunjukkan dan hidup dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan kekal. Amin. Pembacaan Alkitab dalam pertama Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan.
Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah sekian lama bangsa Israel
dipimpin oleh hakim-hakim. Maka kemudian orang Israel menyatakan keinginan untuk mengangkat seorang raja yang akan menjadi pemimpin atas mereka. Keinginan dan permintaan itu dikarenakan terjadinya krisis kepemimpinan di Israel. Kondisi ini berawal ketika Samuel sebagai hakim pada masa itu sudah tua. Kemudian ia mengangkat anak-anaknya laki-laki, yaitu Yoel dan Abiya, menjadi hakim atas orang Israel. Akan tetapi Yoel dan Abiya dalam menjalankan tugas sebagai hakim, betapa mereka tidak sesuai dengan harapan. Apa yang mereka berlakukan tidak sebagaimana yang diharapkan. Mereka menjadi hakim dengan perilaku hidup yang tidak benar. Mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri untuk mendatangkan keuntungan bagi kehidupan mereka saja. Dengan mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebagai anak-anak Samuel, mereka tidak sedikit pun mencerminkan sikap seperti ayah mereka, yang dengan kewibawaan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel yang mengandalkan kuasa dan kehendak Tuhan. Yoel dan Abiya telah mempraktekkan kepemimpinan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang mereka berlakukan bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Padahal jelas dalam Ulangan pasal 16 ayat 18 dan 19 mengatakan, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jadi memang pada kenyataannya, apa yang dilakukan oleh Yoel dan Abiya sungguh bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, keberadaan bangsa Israel dengan seorang pemimpin yang melakukan berbagai hal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, inilah yang memicu umat Israel yang diwakili oleh tua-tua Israel untuk menemui Samuel dengan maksud mengajukan keinginan mereka agar mengangkat seorang raja yang akan memerintah bangsa itu. Karena ingin mengikuti bangsa-bangsa lain dengan model kepemimpinan sistem monarki atau kerajaan, di mana raja berkuasa mutlak. Padahal yang sebenarnya dalam pemahaman bahwa Tuhan Allah yang berkuasa mutlak atas umat Israel, Dialah raja orang Israel. Mendengar permintaan orang Israel, Samuel merasa kesal. Lalu ia menyampaikan semua kepada Tuhan dan mengeluhkan sikap orang Israel. Maka Tuhan Allah
berkata kepada Samuel bahwa bukanlah Samuel yang mereka tolak, tetapi dialah atau Tuhan Allah yang ditolak oleh orang Israel. Sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, peringatkanlah dan beritahukanlah konsekuensi-konsekuensi jika raja yang akan memerintah atas mereka. Ketika Samuel menyampaikan semua yang menjadi hak raja dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh umat, namun orang Israel tetap menghendaki untuk dipimpin oleh seorang raja atau untuk diangkat raja untuk memimpin mereka. Keinginan yang besar ternyata mengalahkan resiko seberat apapun yang akan mereka alami dalam kehidupan kelak. Orang Israel menolak peringatan Tuhan melalui Samuel. Mereka bersikuku dengan keinginan mereka, maka Tuhan pun mengabulkan keinginan orang Israel untuk mengangkat raja atas mereka. Persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan orang Israel supaya diangkatnya seorang raja yang akan memimpin mereka, itu merupakan suatu bentuk penolakan terhadap Allah untuk menjadi raja atas mereka, yang disertai dengan motivasi agar bebas dari otoritas Allah. Mereka pula telah mengabaikan pemerintahan Allah atau teokrasi, pemerintahan yang berpusat kepada Allah dalam kehidupan mereka. Bahkan kedaulatan Allah sebagai raja ingin digantikan dengan kuasa lain, sebab mereka ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Keinginan orang Israel untuk diangkatnya raja yang akan memimpin mereka, itu juga merupakan dampak dari keberatan dan kekecewaan atas kepemimpinan Yoel dan Abia sebagai hakim, yang dari saat ketika mereka diangkat oleh ayah mereka Samuel menjadi hakim, sampai dalam melaksanakan tugas kepemimpinan mereka begitu syarat dengan istilah yang kita kenal sekarang ini, ialah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betapa KKN telah memberikan dampak negatif yang luar biasa karena begitu mengganggu dan menimbulkan masalah sosial, masalah ekonomi, hukum, politik, dan budaya, bahkan dalam kehidupan agama. Sebagaimana tema perenungan kita di minggu ini, bagian Alkitab pertama Samuel pasal 8 ayat 1-22 ini ialah kolusi, korupsi, dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, korupsi menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, kolusi dan nepotisme menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN menyatakan bahwa kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, merugikan masyarakat dan atau negara.
Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian-pengertian ini, atau pengertian yang disebutkan tadi tentang KKN, tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, memperlihatkan kepada kita bahwa betapa KKN itu bagaikan wabah atau penyakit berbahaya yang merusak tatanan kehidupan. Mengutip dari Kompasiana yang mengatakan bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah benalu sosial yang sungguh merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan negara. KKN merupakan bagian dari gejala sosial yang menyimpang karena merupakan suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasarkan keadilan sebagai suatu tindakan amoral, tidak memihak kepentingan bersama, mengabaikan etika, melanggar aturan hukum, dan terlebih melanggar aturan agama. Kondisi seperti inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, yang dialami oleh bangsa Israel karena kepemimpinan yang gagal melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu belajar dari firman ini bahwa hal apapun yang merusak tatanan kehidupan termasuk KKN harus diberantas dari bumi persada ini. Oleh sebab itu, janganlah pernah kita mengabaikan dan melupakan Tuhan, apalagi menggantikan Tuhan dengan hal apapun. Menggantikan peran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Karena dialah yang terutama, dialah yang segala-galanya. Janganlah menubrukkan keinginan pribadi dengan kepentingan bersama, tetapi hendaknya melibatkan orang lain dalam upaya membangun kehidupan yang sejahtera dengan bertindak adil dan benar. Maka Tuhan Allah tidak akan membatasi kehendak kita, asalkan berkenan kepadanya, asalkan sesuai dengan amanat dan kehendaknya. Karena itu kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam melaksanakan panggilan iman sebagai orang-orang percaya, agar gereja dimampukan untuk berani menyuarakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta semua hal yang akan merusak tatanan kehidupan ini. Dengan demikian, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, dan mereka akan menjalani kehidupan yang baik dalam keagungan dan kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan yang berlangsung boleh menikmati ketentraman, kedamaian di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Berkat yang Kau
Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang penuh rahmat, sebab tak terhingga kebaikan-Mu dan tak berkesudahan kasih setia-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Bimbing dan ajarlah kami, Tuhan, untuk selalu melihat semua kebaikan dalam rencana-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran sesuai maksud-Mu, untuk memberi arti bagi kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami beriman teguh kepadamu, untuk mencerminkan kebaikan dalam setiap kata dan perbuatan, sambil menaruh pengharapan hanya kepadamu. Ya Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah bagi kami sebagai warga gereja kesadaran penuh untuk menolak dan menjauhkan diri dari perilaku dan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karena itu akan merusak tatanan kehidupan. Tetapi sebagai warga gereja kami hanya hidup dalam kehendak-Mu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan ini. Sertai dan berkatilah persekutuan hidup keluarga kami, persekutuan kehidupan jemaat dan masyarakat, supaya menjadi sarana dan dasar utama membentuk pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hidup takut akan Tuhan. Berilah kami hikmat untuk membangun kedewasaan dan kemandirian dalam memilih dan menentukan pemimpin dengan bebas dari tekanan, dari intervensi dan pengaruh-pengaruh lain. Agar apa yang dapat kami nyatakan Tuhan sesuai dengan kehendak dan amanat-Mu. Kami bermohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami yang dalam segala pergumulan, persoalan rumah tangga atau keluarga kami, persoalan dalam pekerjaan, kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, bahkan dalam pergumulan sakit, dalam pergumulan duka cita. Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami ketika kami berseru dan berharap kepadamu. Engkau kiranya yang akan menuntun dan menopang kami, memberi jalan keluar, mengaruniakan keteguhan iman, kekuatan, kuasa, kesembuhan, dan sukacita bagi kami yang bergumul. Agar dalam segala keberadaan kehidupan yang kami alami dan hadapi, Tuhan yang selalu kami andalkan, dan kami selalu hanya memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Bagi yang bersyukur dalam sukacita oleh berbagai peristiwa yang membahagiakan, bagi jemaat yang menikmati kebaikan dan rahmat Tuhan, dalam syukur sukacita ketika menikmati usia baru, ketika menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga Kristen, berbagai kesuksesan yang mereka raih dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam berbagai hal, mereka sungguh menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kiranya perkenanan Tuhan itulah yang membawa kami untuk selalu hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan kekudusan. Ya Tuhan, Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup kami tercukupi.
mensyukuri semua pemberian-Mu Tuhan bagi kami saat ini. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami beri Tuhan, kami mohon Engkau kuduskan semuanya itu untuk kami pakai dalam menunjang pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami pun berdoa memohon Tuhan kiranya penyertaan pemeliharaan Tuhan berlaku dalam kehidupan sebagai jemaat Tuhan. Jemaat Zaitun Karompasan Rano Tanah Weru. Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah menghadapi situasi kehidupan karena adanya pandemi COVID-19. Sampai saat ini Tuhan, ada rasa cemas, rasa khawatir yang melanda kehidupan kami, tapi kami percaya dengan sungguh. Apapun yang kami rasakan, dengan kekuatan Tuhan, maka kami bisa melewati semua itu. Dan kami pun terus diberikan hikmat, bagaimana kami harus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan semua anjuran pemerintah. Protokol kesehatan kami wujud nyatakan dalam kehidupan, agar kehidupan kami terlindungi dalam kasih Tuhan. Demikian pun dengan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami selalu hanya hidup mengandalkan Tuhan. Kami pun berdoa untuk pelayan-pelayan dalam keterpanggilan melaksanakan amanat Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan sebagai jemaat-Mu. Pelayan khusus, penatua, syamas, guru agama, pendeta, yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Berilah kami hikmat ya Tuhan, beri kami kekuatan agar melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan amanatkan. Semuanya dilakukan dengan penuh sukacita, iman nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga bagi komisi-komisi kerja, semua pengurus UPK Bipra, komisi Bipra, bahkan juga bersama dengan penasehat majelis jemaat, dan semua yang terlibat mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan sertai mereka semua. Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Dan semangat yang baru, motivasi iman. Untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Sehingga ada sukacita menikmati kebaikan dan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Kami pun berdoa Tuhan untuk panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020 di Jemaat Zaitun ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan yang telah memilih menentukan mereka untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah Jemaat Zaitun. Banyak hal yang telah mereka kerjakan dan yang sementara mereka upayakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dalam kehidupan Jemaat Zaitun. Berikanlah mereka semangat yang terbaik yang mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kebersamaan yang mereka bangun mendatangkan kesukacitaan dan pengharapan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Demikian berdoa untuk pemerintah dalam segala upaya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Terutama Tuhan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan sertai dan berikan hikmat bagi mereka mengupayakan segala hal agar kehidupan terus berjalan
dalam berbagai aspek kehidupan yang harus dilaksanakan dengan mengandalkan Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik, dan kami dimampukan sebagai masyarakat untuk menghadapi situasi apapun. Ketika kami mematuhi semua anjuran pemerintah dalam menjalankan kehidupan ini. Berdoa juga bagi para tim medis sebagai garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kiranya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, pengabdian yang benar, dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar sungguh-sungguh pengabdian yang mereka nyatakan Tuhan mendatangkan kebaikan, dan Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberkati menyertai mereka. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ku berserah kepada Allahku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Demikianlah ibadah selamat hari Minggu.